Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, di kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan materi sejarah kebudayaan Islam kita untuk materi kemarin di bab 3 terkait dengan perkembangan peradaban Bani Umayyah di Damaskus. Kita ini berbicara tentang peradaban yang tumbuh pada masa Bani Umayyah I. Departemen yang lahir pada masa Khulafaur Rasyidin. Kita review kembali sedikit ya. Maksudnya dikembangkan dan disempurnakan kemudian oleh Bani Umayyah, terutama pada Masih Umayyah. Apa-apa saja departemen itu? An-Nidham Al-Idari, organisasi tata usaha negara pada permulaan Islam. Ini sangat sederhana. Tidak diadakan pembidangan usaha yang khusus. Demikian pula keadaan pada masa daulah Bani Umayyah. Administrasi negara sangat simpel. Pada umumnya di daerah-daerah Islam, bekas daerah Romawi dan Persia, administrasi pemerintahan itu dibiarkan terus berlaku seperti yang telah ada, kecuali diadakan perubahan-perubahan kecil. Ya. Ada di sebelumnya itu, kemudian ada beberapa departemen kecil ya. Yang pertama itu Ad-Dawawin. Ad-Dawawin ini khusus untuk mengurus tata usaha pemerintahan. Maka Daulah Umayyah mengadakan 4 buah dewan atau kantor pusat, yang itu Diwanul Kharraj, kemudian Diwanul Rasail, Diwanul Mustaghilat Al-Mutanawiyah, kemudian Diwanul Khatim. Ya, dewan ini sangat penting karena tugasnya mengurus surat-surat lamaran raja, menyiarkannya, memberi stempel, kemudian membungkus dengan kain yang dibalut dengan lilin, kemudian di atasnya diberikan cap. Dua yaitu Al-Imarah ala Al-Buldan. Ya, Al-Imarah ala Al-Buldan. Daulah Umayyah membagi daerah Mamlakah Islamiyah kepada 5 wilayah besar, yaitu wilayah pertama Hijaz, masuk Yaman, kemudian Najd atau pedalaman Jazirah Arab. Kemudian wilayah kedua itu Irak Arab, kemudian Irak Azam, Aman dan Bahrain, Karman dan Sajistan, Kabul dan Khurasan. Negeri-negeri di belakang sungai Mawara'ah Nahri dan Sin, serta sebagian negeri Punjab. Ya, kemudian yang ketiga itu wilayah Mesir dan Sudan. Yang keempat Armenia, Azerbaijan dan Asia Kecil. Selanjutnya wilayah Afrika Utara, Libya, Andalusia, Sisilia, Sardinia dan Balear. Terakhir kemudian untuk setiap wilayah besar ini diangkat seorang Amirul Umara atau gubernur jenderal, yang dibawa kekuasaannya ada beberapa orang amir atau gubernur ya, yang mengepalai satu wilayah. Ya, organisasi atau pos diadakan dalam tata usaha negara Islam semenjak Muawiyah bin Abi Sufyan memegang jabatan khalifah. Ya, setelah Khalifah Abdul Malik bin Marwan berkuasa, maka diadakan perbaikan-perbaikan dalam organisasi pos, sehingga ia menjadi alat yang sangat vital dalam administrasi negara. Ya, seperti itu. Keempat adalah Surta. Organisasi Surta ini atau dari bahasa Arab ya, kepolisian, dilanjutkan terus dalam masa Daulah Umayyah, bahkan disempurnakan pada mulanya. Organisasi kepolisian ini menjadi bagian dari organisasi kehakiman.
dan bertugas melaksanakan perintah hakim dan keputusan-keputusan pengadilan, dan kepalanya sebagai pelaksana al-hudud. Tidak lama kemudian, maka organisasi kepolisian terpisah dari kehakiman dan berdiri sendiri dengan tugas mengawasi dan mengurusi soal-soal kejahatan. Khalifah Hisham memasukkan dalam organisasi kepolisian satu badan yang bernama Nidamul Ahdas dengan tugas hampir serupa dengan tugas tentara, yaitu semacam brigade mobil atau kalau di Indonesia namanya Brimob, ya seperti itu. Selanjutnya An-Nidam Al-Mali. Ya, seperti apa An-Nidam Al-Mali? Yaitu organisasi keuangan. Nah, atau ekonomi, bahkan sumber uang masuk pada zaman Daulah Umayyah pada umumnya seperti di zaman permulaan Islam. Ya, kemudian dibagi ke dalam beberapa sub departemen. Yang pertama al-daraib, yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Al-daraib pada zaman Daulah Umayyah, dan sudah berlaku kewajiban ini di zaman permulaan Islam kepada penduduk negeri-negeri ya yang baru ditaklukkan, terutama yang belum masuk Islam. Ditetapkan pajak-pajak istimewa. Sikap yang begini telah menimbulkan perlawanan pada beberapa daerah. Jadi ini yang mengurusi terkait dengan perpajakan, ya. Ya, masyarib baitul mal, yaitu saluran keuangan. Ya, kalau tadi itu mengumpulkan, sekarang menyalurkan. Uang keluar pada masa Daulah Umayyah pada umumnya sama seperti pada masa permulaan Islam, yaitu untuk ya peruntukan daripada keuangan ini gaji para pegawai dan tentara serta biaya tata usaha negara. Untuk pembangunan pertanian termasuk irigasi dan penggalian terusan, ya kayak terusan Panama, sungai yang menembus, ya. Biaya orang-orang hukuman dan tawanan perang, kemudian biaya perlengkapan perang, serta untuk hadiah kepada para pujangga dan para ulama. Masih ada beberapa kelanjutannya, namun kita persingkat materi kita ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan bisa disimak kemudian dipelajari bahwa beberapa perkembangan yang terjadi pada masa Bani Umayyah itu kemajuan-kemajuan yang telah dilahirkan semua dalam rangka untuk mengatur sistem ketatanegaraan, ya. Jadi sebuah negara ada polisi, ada hakim, ada bagian keuangan, ada bagian administrasi, ya, sehingga sistem ketatanegaraan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Seperti itu anak-anakku sekalian. Jangan lupa untuk membuat resume dan kemudian mengirimkan sebagaimana biasa ke nomor WA Bapak, ya. Demikian yang kami dapat sampaikan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kekuatan dan Bapak pesan mudah-mudahan bisa tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemik seperti ini, dan mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dan kemudian kita bisa belajar normal. Anakku sekalian sudah bisa kembali ke pondok, ya. Demikian kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.